سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدد سيد الإله سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري وإلى روح سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجيس إلى روح سيد الشيخ أنعم شعران إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي إلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجا إلى روح سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري إلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي إلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البلداني إلى أرواح جميع مشايخنا ومصور أرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رسالة المعونة wa'alal aqili an takuna lahu arba'u sa'atin fasa'atun yunaji fiha rabbahu wa sa'atun yuhasibu biha nafsahu wa sa'atun yaqdi fiha ila yubdi fiha ila ikhwanihi alladhina yubassirunahu bi'uyubi nafsihi wa sa'atun yatakhalla fiha baina nafsihi wa baina syahwatiha ya'ni al-mubahat. Artinya
wa 'alal aqili dan kewajiban atas orang yang berakal antakuna lahu arba'u sa'atin, ada baginya 4 waktu atau 4 saat. Pasa'atun yunaji biha rabbahu, yang 1 saat bermunajat ia pada waktu itu terhadap Tuhannya. Wasa'atun, dan ada waktu atau saat yuhasibu biha nafsahu, mengintrospeksi atau mengevaluasi, menghisab pada waktu itu nafsahu akan dirinya. Wasa'atun, dan ada waktu yubdi fiha, yang bernampak pada waktu itu atau mendatangi ia pada waktu itu ila ikhwanihi alladzina yubassirunahu bi uyubi nafsihi, yang kepada saudara-saudaranya yang memperlihatkan dia dengan keaiban, kekurangan, kelemahan dirinya. Wasa'atun, dan 1 waktu yatakhalla fiha, yang bersunyi-sunyi dia pihak pada itu waktu baina nafsihi, antara dirinya, wa baina syahwatiha, dan antara syahwatnya, yakni mubahat. Paham? Ya sudah, jaga penjelasannya. Wa 'alal aqili, dan wajib atas orang yang berakal. Artinya ini masih termaktub di dalam kitab Suhuf Nabi Ibrahim. Sudah mulai zaman sebelum Islam, di dalam lembaran wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim, Allah memberikan penjelasan kepada manusia, terlepas agamanya itu apapun agamanya, mau agamanya Islam, mau agamanya kada Islam, apalagi kita Islam. Umpama dahulu kan ada Yahudi, dahulu ada Nasrani. Yahudi itu ada yang benar, umatnya Nabi Musa. Nasrani itu pun umatnya Nabi Isa. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, artinya kewajiban atas orang yang berakal itu antakuna lahu arba'u sa'atin, ada baginya 4 waktu. Kita rahmatai sudah memahami bahwa hidup ini berjalan. Ya, bahasa orang sekarang hidup itu adalah perjalanan. Dalam perjalanan kita punya pilihan-pilihan. Apapun yang kita pilih dalam perjalanan hidup ini, maka itu akan ada akibat yang kita tanggung dalam kehidupan dunia, sekaligus mempertanggungjawabkan di akhirat. Inilah kehidupan kita, perjalanan. Lah semalam kita itu perjalanan lelah. Kalau kita orang beriman, ya secara khusus hidup kita ini berjalan menuju Tuhan, hidup menuju Allah. Nah, perjalanan itu membutuhkan waktu. Kita memang diberi Tuhan waktu, yaitu sehari semalaman ini diberi oleh Allah Ta'ala kita waktu yang disebut dengan ada waktu siang, ada waktu malam. Walaupun kadang berbeda, tapi jumlahnya sama.
yang mana siang dan malam itu jumlah waktunya 24 jam. 24 jam Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu berjalan di dunia ini disebut sehari semalaman. Inilah yang berjalan sehari semalaman, sehari semalam, sehari bersilih waktu, bersilih hari, berganti hari menjadi seminggu, seminggu menjadi sebulan, sebulan menjadi setahun. Inilah tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hari, kata Allah, kami putar di antara manusia. Hidup ini berjalan, waktu ini berputar. Bahkan Imam Ibnu Zawji mengatakan, al waktu la yasbutu ala waqtin wahid. Al-waktu yatagayyaru la yasbutu ala waqtin wahid. Waktu itu berubah, dia tidak pernah tetap. Ingat, waktu itu berubah, tidak tetap. Orang sekarang ini sehat, boleh jadi besok menjadi sakit. Sekarang ini musim panas, besok boleh jadi musim hujan. Waktu itu berubah. Nah, keadaan manusia pun bisa berubah. Bahkan kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, manusia itu rahmatai banyak, punya rupa. Hari ini rupanya begini, besok bisa saja rupanya berubah, besok bisa lagi berubah, karena manusia ini banyak punya rupa yang berubah. Hari ini kita baik dengan orang lain, ternyata orang lain itu rupanya senyum-senyum baik, besok belum tentu dia tersenyum kepada kita. Besok boleh jadinya meramat lawan kita, karena manusia itu banyak punya wajah. Maka janganlah mencari hidup ini semata-mata mencari perhatian manusia. Manusia itu berubah-ubah pandangannya. Lah, manusia itu pandangannya berubah-ubah. Nah, bagi kita orang yang berakal menjalani waktu ini menjalani nang sehari 24 jam ini silih berganti. Besok hari Kamis dua harinya ini berubah, isi jamnya sama pada 24 jam. Nah, lalu kita ini rahmatai kadang tersia-siakan waktu ini nang kita jalani, karena kita ini diberi oleh Allah Ta'ala akal oleh Allah. Sebaiknya orang yang berakal itu ada menentukan punya waktu empat yang harus dia perhatikan. 4 waktu ini. Apa 4 waktu itu? Yang pertama, dia harus ada punya waktu saatun yunaji fiha rabbah. Waktu yang khusus dia bermunajat di dalam waktu itu kepada Allah. Terserah aja, mau sejam, setengah jam, luangkan waktumu ada untuk Allah. Bahasa kita khususkan waktu kita ini curhat kepada Allah. Kapan itu kita aja. Cuma kita harus punya waktu. Di dalam waktu itu kita bermunajat. Arti bermunajat itu boleh jadi sembahyang, boleh jadi beribadah, boleh jadi munajat itu secara asal maknanya adalah berpandiran lawan Allah. Paham? Ada waktu
waktu kita ini berpandir lawan Allah, berkeluh kesah kepada Allah, bercurhat kepada Allah. Jangan curhat kepada wanita, jangan curhat kepada manusia yang kadang-kadang bisa membawa kerusakan. Maka yang tepat itu satu, curhatlah kepada Allah atau curhatlah kepada orang soleh. Nah silakan. Karena apa? Karena kita ini manusia, menjalani kehidupan ini berbeda-beda. Yang pasti manusia ini dalam menjalani hidup banyak masalah. Banyak masalah yang dijalani oleh manusia. Kadada manusia yang kadada punya masalah. Ada orang punya masalah ekonomi, pekerjaan, lawan bini kadada masalah, lawan anak kadada masalah, keluarga kadada masalah, tapi ada masalah rezeki. Ada orang masalahnya rezeki cukup, tapi bermasalah lawan laki. Ada orang rezekinya cukup, lakinya cukup baik, tapi ada masalah di anak. Ada orang rezekinya cukup, lakinya baik, bininya baik, anaknya baik, tapi ada masalah kesehatan. Kesehatan siapa? Kesehatan suami. Pokoknya hidup ini adalah problem. Bahasa orang ini pakai problem. Manusia punya problem masing-masing. Nah sehingga manusia itu ingin keluar dari masalah yang ia hadapi. Manusia itu ingin keluar dari problem yang ia hadapi. Ada masalahnya berat, ada masalahnya ringan. Maka cara yang terbaik agar manusia itu keluar daripada masalah yang ia hadapi, munajat lawan Allah, berkeluh kesah kepada Allah, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah. Jangan bikin status. Jangan ada masalah lawan bini dibikin status. Jangan ada masalah lawan laki dibikin status. Jangan ada masalah kehidupan rezeki dan sebagainya dibikin story dan sebagainya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kita harus ada punya waktu khusus kepada Allah, biar sejam. Umpama kita ini habis sembahyang subuh, ada waktu untuk lawan Allah, berpandir mengeluh kesah lawan Allah, ayo. Ada waktu habis isya, umpamanya aku agak tenang, habis isya ini aku akan mengadu semua permasalahanku kepada Allah. Silahkan. Dan itu adalah pengaduan yang tepat. Jangan mengadu kepada manusia, jangan berkeluh kesah kepada manusia. Karena apa? Karena manusia itu sendiri juga punya masalah. Manusia itu sendiri juga adalah makhluk yang lemah. Manusia itu sendiri dia tidak bisa memberikan yang pasti jalan keluarnya. Paham, Rahmat? Nah, munajat ini adalah sifat orang yang takwa. Kali lagi, orang yang suka curhat kepada Allah, orang yang suka munajat kepada Allah, itu merupakan karakter orang yang takwa kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang
yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar semua permasalahan yang inya hadapi. Asal inya takwa kepada Allah, kena ada jalan keluar masalah itu. Utarakan lawan Allah, munajat kepada Allah. Iyalah. Kalau bahasa lain ini rahmat. Kalau bahasa lain orang yang bercintaan itu ada yang disebut dengan al-habibil mahbub. Ada orang yang mencintai, ada orang yang dicintai. Kalau orang yang saling mencintai, biasanya dia akan mesra di saat ada waktu untuk berdua. Iyalah. Seorang suami cinta lawan istrinya, seorang istri cinta kepada suaminya, maka dia ada punya waktu khusus untuk memadu kasih cinta mereka berdua supaya apa? Saling bermesraan. Nah, orang bermesraan itu mau berandai lah. Kada mau kalau mesti bepandiran. Nah, bepandiran ini ngarannya munajat. Orang sufi, orang ahli tasawuf, di antaranya itu adalah para aulia Allah. Mereka itu saling berkasih sayangan. Wali itu adalah orang yang dicintai Allah, walinya itu mencintai Allah. Sehingga rata-rata orang wali itu ada waktu khusus lawan Allah Ta'ala, berdialog, berkomunikasi, bermunajat. Saat waktunya? Saapa waktunya? Nang penting adalah setengah jam kah, sejam lebih lah, pokoknya kita berkeluh kesah. Lawan apa berkeluh kesah? Lawan untung kita kah? Ya Allah ya Rabb, ulun punya permasalahan dengan suami ulun. Suami ulun itu orangnya kasar, tidak bertanggung jawab, tidak membimbing. Ya Allah, selama ini ulun mendambakan suami itu agar bisa membimbing, ramah tamah, bertanggung jawab. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suami ulun, bimbinglah suami ulun. Mengeluh sambil minta kepada Allah. Orang sufi, orang takwa kayak itu. Bila ketahuan orang, kadang-kadang orang umpamanya kayak lawan tongeng dalam hati aja nih bepandir lawan Allah Ta'ala, hati nih ya Allah Ta'ala mendengar aja rahmat, karena kita belajar tahu Allah Ta'ala itu bersifat sama. Allah mendengar suara hati kita ini didengar oleh Allah. Nah, kita utarakan bepandir lawan Allah Ta'ala, hati kita ini bepandir lawan Allah, itu munajat ngarannya. Nah, ini sekali lagi orang yang berakal harus ada, mempunyai waktu bermunajat, berkomunikasi, berdialog, bercurhat kepada Allah Ta'ala, sama seperti orang yang saling mencintai. Laki dan istri itu harus punya waktu dia bercengkrama, bercurhat, berbicara, saling memesrakan. Ini satu. Yang kedua, pasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Orang yang berakal harus punya waktu untuk mengintrospeksi dirinya. Ayo, mengevaluasi dirinya, mengoreksi dirinya, terserah. Mau habis subuh kah, habis zuhur kah, luangkan waktu untuk berpikir, untuk merenung. Di dalam mikir dan renungan itu adalah mengintrospeksi, mengoreksi diri kita. Apa yang dikoreksi?
Ya kalau apa yang dikoreksi? Yang dikoreksi itu satu, bagaimana aku dengan Allah, bagaimana ibadahku kepada Allah. Koreksi. Apa aku sembahyang sudah benar? Apa aku selama ini hatiku sudah benar? Ini koreksi. Koreksi terus. Nah, kemudian apalagi yang harus dikoreksi? Koreksi ibadah kita, koreksi taat kita, koreksi hati kita, koreksi perilaku kita. Setelah kita mengoreksi diri kita ini berhubungan dengan Allah, koreksi diri kita ini kayak apa lawan kuitan. Koreksi, aku ini selama ini kayak apa garang terhadap orang tua. Oh ternyata begini. Oh ternyata aku salah. Aku harus memperbaiki ini, harus memperbaiki ini. Itu namanya muhasabah. Koreksi diri kita. Aku ini kayak apa lawan keguruan? Apakah aku ini sudah benar kepada guru, benar akhlakku terhadap guru, benar adabku terhadap guru? Koreksi. Apabila yang benar, alhamdulillah. Apabila ada yang kurang, sempurnakan. Apabila ada yang salah, perbaiki. Seorang suami koreksi diri. Ada waktu dia berpikir dan merenung, bagaimana aku sudah bersikap kepada istriku. Apakah sayangku kepada istriku sudah benar? Apakah tanggung jawabku kepada istri sudah benar? Apakah aku membimbing istriku sudah benar? Dan lain-lain. Istri pun maunya ada waktu untuk berpikir, merenung, dan mengintrospeksi, mengoreksi dirinya. Aku ini lawan laki kayak apa? Sudah jujur aja, aku ini lawan laki, pandiranku, sikapku, perilakuku, dan lain-lainnya. Apabila ada salah, perbaiki. Bila ini yang terjadi, bila ini yang terjadi, laki mengoreksi diri, bini mengoreksi diri, anak mengoreksi diri, seorang guru mengoreksi dirinya juga. Bagaimana inyak selama ini lawan murid? Apakah benar menyayangi muridnya? Apakah dia sudah benar membimbing muridnya? Apakah dia sudah benar menata hatinya terhadap muridnya? Ada dia mengoreksi. Apabila evaluasi, koreksi dan muhasabah ini dilakukan, itu tanda-tanda orang yang beruntung. Paham? Itu adalah tanda-tanda orang yang beruntung, tanda-tanda orang yang akan menjalani kehidupan ini menjadi baik. Menjadi baik. Kenapa? Karena salah satu kata Rasulullah, min sa'adatil mar'i, ciri keberuntungan dan kebahagiaan seseorang itu cirinya adalah dia tidak melupakan kesalahan yang lewat. Kalau bahasa anu rahmatai kehidupan ini, ketika kita bersepeda motor, paham? Ketika kita ini bersepeda motor, maka atau bermobil aja, pas bermobil aja, ada kaca depan, ada kaca spion. Paham? Kaca belakang ada jadi masalah. Orang motor ada berkaca, tapi spion dengan kaca depan itu boleh ada. Hidup itu adalah menuju ke depan. Paham? Hidup itu harus maju ke depan.
tidak boleh mundur. Hidup itu menuju masa depan, tapi agar menuju masa depan ini menjadi baik, menjadi beruntung, menjadi bahagia, menjadi selamat, jangan lupa ada spion. Spion kiri dan kanan supaya jangan meranjah orang, supaya jangan diranjah orang. Artinya apa? Spion itu adalah di belakang masa lalu. Orang semua hidup ini punya masa lalu, tapi dia punya masa depan. Masa lalu itu adalah kenangan, masa lalu itu adalah pelajaran, masa lalu itu adalah sebagai bahan muhasabah, sebagai bahan introspeksi, sebagai bahan koreksi, supaya jangan melakukan kesalahan itu lagi. Masa cermin depan itu adalah harapan. Hidup ini punya harapan maju ke depan, tapi jangan melupakan spion. Jangan melupakan spion, hati spion. Nah, dikoreksi. Oh, aku salah ini, jangan lagi. Ini semalam dalam meranjah orang karena sudah tahu aja anak meranjah orang. Oh, jangan lagi. Ini gunanya yang disebut dengan muhasabatun nafs. Orang berdagang apabila ia mau mengevaluasi, mengoreksi, mengintrospeksi, insya Allah jualannya baik. Pegawai pemerintah bila ia mau mengevaluasi pekerjaannya, mengoreksi pekerjaannya, insya Allah baik. Inilah orang yang berakal. Karena orang berakal itu ingin maju, ingin baik, ingin selamat, ingin beruntung, ingin bahagia. Kalau begitu harus ada waktu untuk muhasabah. Dasar aja imba Isa kah, imba Zuhur kah, sambil berokok aja gimana, sambil berokok. Kalau ini berokok, sambil berokok, sambil merenung, sambil berpikir, sambil mengoreksi apa-apa yang sudah kita lakukan. Sambil berabah aja, yang pasti kita harus punya waktu untuk muhasabah. Bukan hanya setahun sekali, akhir tahun muhasabah, akhir tahun muhasabah. Kada. Yang namanya muhasabah itu, introspeksi itu, koreksi itu, menurut Imam Ghazali itu sebaiknya dilakukan ada dalam setiap hari itu. Dalam sehari semalaman itu kita harus ada mengevaluasi. Bila kada, ayo sudah 2 hari sekali introspeksi. Bila kada, 3 hari sekali. Bila kada lalu introspeksi, bila kada lalu evaluasi, bila kada lalu muhasabatun nafsi, ini sudah lupa diri. Bahaya. Itu bahaya tuh. Itu bisa lupa diri tuh. Habis. Nang ketiga, wasa'atun yumdi fiha ila ikhwanihi alladziina yubassirunahu bi'uyubi nafsihi. Ada waktu kita harus punya waktu untuk bertemu kawan. Ya, istilah orang sekarang reuni boleh. Reuni boleh. Bertemuan kawan boleh, tapi prinsipnya adalah untuk kawan ini membuka kepada kita kelemahan, keaiban diri kita agar kita bisa memperbaiki. Kalau kita bertemu kawan lalu curhat,
curhat nang dicurhatakan masalah bini nang saekong mencurhatakan masalah laki. Aku sipulan bermasalah bininya, curhat lawan orang bermasalah lawan lakinya, sama pada bermasalah. Lamun nang gaya ini caranya bas bertamu, inilah nang kebanyakannya ada dari sekian banyak orang riune ada kena terjadi itu kada begitu bertemu dengan manusia, berkawan dengan manusia itu baik asal dalam berkawannya itu kawan ini bisa memotivasi kita kawan ini bisa menegur kita, kawan ini bisa membuka kelemahan kita. Urusan bisnis umpama ikam manusia berdagang itu kan dicocok kada mau maju kayak ini maka caranya berdagang ini maka caranya berdagang itu bagus sudah berkawan kita kena berkawan cari lagi kelemahan ikam itu kan mau jadi santri itu orang jadi santri yang baik itu begini nah ini bagus berkawan. Makanya kita harus punya waktu berkawan kepada manusia, tapi berkawannya itu dalam rangka untuk melihat kelemahan kita, melihat kekurangan kita lewat kawan. Tapi jangan melihat kebahagiaan kawan. Karena mau okor dengan kebahagiaan diri kita, masih pulang itu nyaman dijar kawan aku bahagia itu aku maka menderita akhirnya mengeluh salah. Kawan yang bahagia ini membimbing kepada kawan yang kada bahagia ini. Aku aneh kada bahagia, kenapa kada bahagia? Karena ini dan itu gampang. Ini caranya begini. Nah itu rahmatlah itu yang keempat wasa'atun yatakhalla fiha baina nafsihi wa baina syahwatiha ada waktu untuk bersunyi-sunyi dalam waktu itu antara dirinya dan antara syahwatnya. Hati syahwatnya keinginan diri. Begini biar luas pahamannya, kita harus punya waktu, seorang suami harus punya waktu kepada anak istri refreshing berjalanan kah, makanan ke warung kah, kemana kah, piknik, asal selama itu boleh harus ada waktu. Kita rasakan kehidupan kita bila begini ada waktu untuk bercengkrama dengan anak bini asal selama itu gawian boleh. Udah liburan, ini liburan liburan kemana kita? Ya sudah kita ke gunung. Kenapa? Liburan kemana? Ke DM, Duta Mall. Boleh. Siapa yang melarang? Tidak ada dalil larangan. Ini namanya waktu yang kita itu khususkan antara kita dengan istri kita, antara kita dengan keluarga kita untuk menyenangkan diri kita dengan pekerjaan yang halal yang boleh. Silakan. Istilah orang sekarang ini menyenangkan dan membahagiakan diri kita, anak kita dengan cara apakah? Kewarungan kah? Piknik kah? Pokoknya bahasanya itu menyenangkan dan menggembirakan, membahagiakan diri. Jangan di rumah aja terus bini dikurung, kada bagus dua. Rahmatnya. Lah kalau ikan bini kepungasan dikurung ya dalam rumah alih aku jar ditaksir orang bini ko ya kada kayak itu. Ini bini butuh hiburan, butuh rame, butuh senang apa silakan.
Bini juga, bini sebagai pekerja diganang-ganang laki, diganang-ganang laki. Jangan gara-gara hanya seorang perempuan. Istilah orang sekarang rahmatnya ngarannya. Istilah orang sekarang rahmatnya ngarannya bisnis woman. Kada ingat laki our bisnis kada lagi untuk bersenang-senang, menyenangkan diri, membahagiakan diri dengan laki. Ini berbahaya. Sebelum Islam Allah sudah mewahyukan ini kepada Nabi Ibrahim agar seorang itu ada punya waktu menggembirakan, menyenangkan dirinya dengan hal-hal yang ramai selama itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aijai kamu ramadai hendak ke Singapura, asal duitnya ada. Menyenangkan anak bini ke Singapura selama itu boleh. Kenapa? Selama yang kita lakukan menyenangkan, menggembirakan, represi ini hal-hal yang boleh. Kembali ya, boleh lah. Siapa melarang kembali? Nang kada boleh itu pekerjaan anak pun di sana melihat yang ini itu nang kada boleh. Amun kembali, siapa yang melarang kembali? Boleh saja. Habis itulah rumus dalam menjalani hidup ini. Itulah yang sebaiknya yang dilakukan oleh orang yang punya akal berpikir sehingga hidup ini nyaman. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan baik dengan manusia, ada hubungan baik dengan keluarga. Kemudian berikutnya wa Taurat, dalam kitab Taurat ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.